Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pelajaran matematika. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini dalam pelajaran matematika, kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi terlebih dahulu, karena materi fungsi cukup banyak, makanya nanti kita akan bagi-bagi lagi. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita lihat tentang relasi. Ya, apa pengertian daripada relasi? Relasi diartikan sebagai hubungan. Nah, misalkan ada dua himpunan, misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B, maka setiap anggota-anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, dalam matematika, relasi itu ada banyak jenisnya. Ada relasinya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Sebagai contoh, mari kita lihat sama-sama. Misalnya diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya adalah 1, 2. Jika himpunan A dihubungkan ke himpunan B, dinyatakan dengan relasi kurang dari. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa menunjukkan pada gambar. Ya, mari kita perhatikan. Untuk menyatakan hubungan kurang dari himpunan A ke himpunan B, ya tentu kita melihat anggota-anggota yang sudah diberikan tadi. Misalnya angka 1. Angka 1 itu kalau dihubungkan ke himpunan B, berarti angka 1 ini kurang dari 2. Ya. Berikutnya angka 1 juga kurang dari 3. Nah, dengan demikian kita mengarahkan angka 1 ke angka 2 dan 3. Kenapa angka 1 tidak kita pasangkan ke angka 1? Karena angka 1 sama dengan 1. Berarti tidak kurang dari. Nah, selanjutnya angka 2 kita hanya mengarahkan ke angka 3. Karena ke angka 1 berarti angka 2 lebih dari 1, ke angka 2 sama dengan 2, sedangkan ke angka 3 kurang dari. Berarti angka 2 kurang dari angka 3. Begitu pula angka 3 dan 4 kita tidak pasangkan, karena angka pada himpunan B hanya batasnya sampai 3. Demikian. Berikutnya yang kedua, menyatakan relasi. Bagaimana kita menyatakan suatu hubungan atau relasi? Dalam matematika kita bisa menyatakan itu dalam 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram panah. Cara yang kedua dengan menggunakan diagram Kartesius. Sedangkan cara yang ketiga dengan menggunakan pasangan berurutan. Mari kita lihat bagaimana kita menyatakan dengan diagram panah. Nah, contoh.
Untuk menghubungkan dengan menggunakan diagram panah, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka bermain basket dan sepak bola. Nah, bagaimana kita menunjukkan diagram panahnya dalam himpunan A maupun dalam himpunan B? Ya. Nah, misalnya dalam himpunan A tadi kita tulis nama-nama daripada anggota himpunan, yaitu ada Anto, ada Andi, ada Budi, dan ada Badri. Sedangkan dalam himpunan B ini kita tulis jenis olahraganya, yaitu voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Nah, untuk memasangkan sesuai dengan keterangan tadi, untuk memasangkan himpunan A dan himpunan B yang hobi dengan relasi hobi atau menyukai, ya, hobi atau menyukai. Sebagai contoh, Anto menyukai sepak bola atau Anto hobi sepak bola. Andi memiliki hobi lebih dari satu, berarti Andi bisa dipasangkan ke hobinya, yaitu voli dan bulu tangkis. Jadi arah panahnya menuju ke dua tempat, yaitu voli dan bulu tangkis. Yang berikutnya Budi juga memiliki hobi lebih dari satu, yaitu basket dan sepak bola. Jadi Budi ini kita pasangkan dengan basket dan sepak bola. Yang keempat adalah Badri. Demikian pula Badri juga mempunyai dua hobi atau kesukaan, yaitu suka basket, olahraga basket, dan suka olahraga sepak bola. Demikian cara jika kita menggunakan diagram panah. Setiap anggota yang ada di himpunan A kita pasangkan ke anggota himpunan B dengan menggunakan diagram panah. Nah, ini ada contoh yang kedua. Misalnya himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan Q anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, diminta untuk menggambarkan diagram panah dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, relasinya apa atau hubungannya apa? Yang pertama, setengah dari. Jadi ingat, relasinya menentukan setiap pasangannya. Yang kedua adalah faktor dari. Baik, kita tunjukkan dengan panah. Yang pertama tadi relasinya dari himpunan P ke himpunan Q adalah setengah dari. Jadi kita bisa melihat 1 setengah dari 2. Ya jelas 1 setengahnya dari 2. 2 setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6. Sedangkan 4 setengahnya dari 8. Ya. Jadi arah-arah panahnya menuju ke pasangan masing-masing. Yang kedua, kita akan lihat relasi yang kedua adalah faktor dari. Nah, sekarang kita lihat angka 1. Angka 1 kan merupakan faktor dari 2 dan merupakan faktor dari 4, juga merupakan faktor dari 6, dan juga merupakan faktor dari 8. Kenapa demikian? Karena angka 1 itu bisa membagi angka-angka yang ada di sebelah kanannya, atau angka 1 bisa membagi semua anggota himpunan yang ada di dalam himpunan G. Berikut kita lihat ke angka 2.
Angka 2 juga merupakan faktor dari 2. Karena 2 juga bisa membagi 2. Sedangkan 2 juga dipasangkan ke angka 4, 2 juga dipasangkan ke angka 6, dan 2 dipasangkan pula ke angka 8. Jadi sama dengan angka 1 tadi, angka 1 dan 2 ini merupakan faktor dari anggota himpunan yang ada di dalam himpunan Q, karena angka 1 dan 2 bisa membagi habis angka-angka 2, 4, 6, dan 8. Berikut kita lihat angka 3. Angka 3 hanya bisa membagi habis angka 6. Angka 3 tidak bisa membagi habis angka 2, angka 4, dan angka 8. Oleh karena itu, angka 3 hanya dipasangkan ke angka 6. Selanjutnya ada angka 4. Angka 4 juga hanya dapat membagi habis angka 4 dan angka 8 pada himpunan Q. Oleh karena itu, angka 4 hanya dipasangkan ke angka 4 dan angka 8. Demikian cara memasangkan dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana kita memasangkan dengan menggunakan diagram Kartesius. Nah, kita lihat ada contoh. Misalnya diketahui himpunan A itu terdiri 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B itu terdiri 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga batasnya 10. Jadi angka B itu adalah himpunan bilangan asli ya, yang dibatasi dari angka 1 sampai dengan angka 10. Nah, kita diminta bagaimana kita menggambarkan dalam diagram Kartesius atau menyatakan relasi A ke himpunan B dengan hubungan yang pertama 1 lebihnya dari. Ingat, relasi yang pertama adalah 1 lebihnya dari. Himpunan yang kedua adalah akar kuadrat dari. Mari kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama tadi relasinya adalah 1 lebihnya dari. Mari kita lihat angka 2 dengan angka 1. Angka 2, 1 lebihnya dari angka 1. Lihat yang di bagian bawah adalah himpunan A, sedangkan yang berdiri itu adalah himpunan B. Nah, angka 3, 1 lebihnya dari 2. Jadi angka 3 dan 2 ini dihubungkan. Angka 4, 1 lebihnya dari angka 3. Angka 5, 1 lebihnya dari angka 4. Nah, karena batasnya tadi hanya sampai angka 1 sampai 5, berarti yang kita hubungkan dari himpunan A hanya angka 2 sampai dengan angka 5. Kenapa 1 tidak dipasangkan dengan 1? Karena 1 sama dengan 1. Tidak 1 lebihnya dari 1. Ya, demikian cara memasangkan dari himpunan A ke himpunan B. Masing-masing diberikan tanda titik sebagai hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Berikut yang kedua, pertanyaan kedua tadi adalah akar kuadrat. Nah, masih ingat kalian di himpunan A tadi terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B terdiri dari angka 1 sampai dengan 10. Nah, mari kita lihat himpunan A 1 itu kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan angka 1.
maka 1 dihubungkan ke angka 1. Angka 2 kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan 4. Berarti angka 2 akar kuadrat kuadrat dari 4. Nah, berikutnya angka 3 kuadrat dari 9, ya. Angka 3 kuadrat dari 9. Nah, angka 4 karena batasnya di himpunan B hanya sampai di 10, maka angka 4 ini tidak ada pasangannya. Maka tidak perlu kita menghubungkan angka 4 dengan angka 16 karena 16 tidak ada. Batasnya hanya sampai 10. Begitu pula dengan angka 5. Nah, dari kedua jawaban ini tentu kita sudah bisa melihat, memahami bagaimana kita bisa memasangkan antara himpunan A dan himpunan B dengan menggunakan diagram Kartesius. Berikut yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, kita lihat contoh bagaimana kita bisa membuat himpunan pasangan berurutan. Misalnya himpunan A terdiri dari angka 1, 2, 3, titik-titik sampai batas 25. Himpunan B terdiri dari angka 1, 2, 3 sampai 10. Jadi ingat baik-baik, himpunan A itu sampai 1 sampai 25, himpunan B itu adalah angka 1 sampai 10. Nah, pertanyaannya, tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi dari A ke B dengan hubungan. Jadi ini ada hubungan kuadrat dari. Sekali lagi, hubungannya dari A ke B itu adalah kuadrat dari. Yang kedua, 2 kali dari. Jadi ingat baik-baik, yang pertama kuadrat dari, yang kedua 2 kali dari. Nah, ini ada tambahan yang ketiga, yaitu 1 kurangnya dari. Jadi ingat ada 3 relasi yang akan kita tunjukkan dengan menggunakan pasangan berurutan. Ingat, pasangan pertama kuadrat dari. Yang kedua 2 kali dari. Yang ketiga 1 kurangnya dari. Mari kita lihat sama-sama. Sebagaimana yang sebelumnya kita sudah melihat juga, untuk memasangkan pasangan angka 1 dipasangkan dengan angka 1 karena angka 1 merupakan hasil dari 1 pangkat 2 atau kuadrat dari. 1 itu kuadrat dari angka 1. Ya, selanjutnya ada angka 4. Angka 4 ini kuadrat dari angka 2. Berikutnya angka 9 kuadrat dari 3. Angka 16 merupakan kuadrat dari angka 4. Sedangkan angka 25 merupakan kuadrat dari angka 5. Jadi memasangkannya seperti itu. Nah, yang kedua, ingat relasinya tadi merupakan 2 kurangnya, ya, kalau tidak salah setengah dari. Jadi relasinya adalah setengah dari. 2 itu setengah dari 1. 4 itu setengah dari 2. 6 itu setengah dari 3. 8 itu setengah dari 4. 10 itu setengah dari 5.
12 itu setengah dari 6, selanjutnya 14 setengah dari 7, 16 setengah dari 8, 18 itu setengah dari 9, 20 itu adalah setengah dari 10. Sedangkan yang ketiga, ingat relasinya adalah 1 kurangnya dari. Jadi 1 itu 1 kurangnya dari 2. 2 itu 1 kurangnya dari 3. 3 itu 1 kurangnya dari 4. 4 itu 1 kurangnya dari 5. 5 itu 1 kurangnya dari 6. 6 itu 1 kurangnya dari 7. 7 itu 1 kurangnya dari 8. 8 itu 1 kurangnya dari 9. 9 itu 1 kurangnya dari 10. Jadi ingat, masing-masing pasangan itu dituliskan dalam kurung biasa dan dibatasi paling luar itu adalah kurung kurawal. Jadi kalian lihat kurung kurawal buka dulu, di dalamnya ada masing-masing pasangan dengan menggunakan tanda kurung biasa dan ditutup kembali dengan tanda kurung kurawal. Ya, demikian caranya menentukan dengan menggunakan pasangan berurutan. Ya, demikian dari Pak Guru dulu yang Pak Guru bisa sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan pada sesi tanya jawab. Pak Guru akhiri sampai sini dulu. Nanti boleh kalian mengerjakan soal yang sesuai dengan materi relasi. Pak Guru akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.